Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat siang, inilah headlines pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Marvin Suristio. Pemirsa, DPR hari ini melangsungkan rapat paripurna dan salah satu agenda ialah pengesahan pembentukan 3 provinsi baru di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan Sosa Utapia langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Sosa, dengan disahkannya 3 provinsi baru ini maka akan menimbulkan sejumlah konsekuensi khususnya terkait penyelenggaraan pemerintahan. Lantas bagaimana rencana DPR dan pemerintah mengantisipasi hal ini? Baik Marvin, betul sekali hari ini DPR mengagendakan rapat paripurna untuk mengesahkan 3 rancangan undang-undang pembentukan daerah otonomi baru di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan yang berkedudukan di Kabupaten Merauke, kemudian Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Kabupaten Nabire, dan Provinsi Pegunungan Papua ini berada di Kabupaten Jayawijaya. Memang ada sejumlah konsekuensi dari dibentuknya atau disahkannya pembentukan dari provinsi baru ini. Di antaranya ialah penambahan dari institusi untuk penyelenggaraan pemerintah seperti diantaranya DPRD, kemudian juga terkait dengan perwakilan dari DPD serta DPR RI, kemudian juga ada kaitannya dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang, di mana memang sejumlah hal ini disebut oleh Ketua Komisi 2 DPR RI akan berimplikasi pada harus direvisinya undang-undang yang berkaitan. Dalam hal ini jika kita berbicara mengenai pemilu dan juga kepala daerah, maka salah satunya ialah terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Oleh karena itu, opsi untuk melakukan revisi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini masih dibuka, namun posisinya tengah menunggu apakah ini akan diambil dari inisiatif DPR ataupun pemerintah sebagai pihak yang terkait. Namun jika tidak merevisi undang-undang terkait, masih dibuka opsi untuk mengakomodir konsekuensi tersebut melalui penerbitan Perpu yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah. Sementara itu terkait dengan anggaran pemilu yang disebut akan juga berdampak akibat penambahan provinsi ini, tadi Ketua Komisi 2 DPR mengatakan bahwa ke depannya dimungkinkan untuk dilakukan revisi dari anggaran pemaksanaan pemilu tahun 2024. Berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI. Perubahan itu kan akan ada konsekuensi peraturan perundangan yang lain, termasuk mengenai soal pemilu kan, kalau ada DPD RI, DPR RI baru itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, oleh karena itu sekarang di dalam undang-undang itu sudah ada pintu masuk untuk membahas itu, dan itu yang akan kita bahas nanti di revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, persoalannya nanti siapa yang ngambil inisiatif. Saya kira kalau memang hanya spesifik untuk menyiapkan institusi-institusi itu, mungkin lebih baik pemerintah menerbitkan Perpu, nanti akan kita bahas di DPR. Marvin. Ya, selesai berbagai tanggapan tentu muncul, tapi bagaimana tanggapan perwakilan dari Provinsi Papua terkait pengesahan ini? Baik Marvin, memang pembahasan mengenai rencana pemekaran Papua ini menuai beragam tanggapan di ruang publik termasuk dari orang Papua asli. Nah, untuk mengetahui tanggapan dari salah satu kepala daerah dan juga tim kajian pemekaran Papua Tengah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak William Wandek. Selamat pagi Bapak, bisa diceritakan mungkin secara singkat kepada kami sebelum diputuskan atau disahkannya ada pemekaran provinsi di Papua, seperti apa kesulitan yang dialami oleh orang-orang di tanah Papua? Iya, pertama kami kendala yang sering kami hadapi ketika luas wilayah ini kan ada 29 kabupaten kota, dan hari ini akan mengesahkan 3 provinsi, yaitu Provinsi Papua Selatan, ibu kota di Merauke, terus Papua Tengah akan ibu kota di Nabire, dan Pegunungan Tengah akan di Jayawijaya. Ini adalah rentang kendali, komunikasi, koordinasi antara di mana wilayah-wilayah kabupaten yang ada. Dengan adanya 29 kabupaten itu sudah dimekakan, maka koordinasi antara para bupati dengan gubernur dan juga bisa menjangkau para bupati yang gubernur akan ada di tempat itu akan bisa gampang sekali dikoordinasi. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan maupun koordinasi maupun juga pengembangan pembangunan juga akan lebih komprehensif, lebih dekat, lebih melihat secara kewilayahan dan juga lihat dari semua
Ini luar biasa. Gitu. Oke, berarti ini akan juga mendukung kesejahteraan dari masyarakat Papua dan didukung oleh masyarakat Papua sendiri. Iya, jadi kehadiran provinsi ini membawa suatu perekonomian, memberikan suatu kesejahteraan, dan juga ini adalah suatu berkah, dan ini luar biasa. Karena dan juga kami secara pribadi dan para masyarakat Papua menyampaikan terima kasih kepada Bapak Jokowi yang begitu luar biasa, walaupun begitu mengesahkan Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 2 tahun 2021, lalu setelah itu disahkan dan diwajibkan dalam undang-undang itu harus ada pemekaran Provinsi 3. Nah, inilah yang dilakukan oleh DPR, dalam hal ini Komisi 2 sudah melakukan dan hari ini akan disahkan. Jadi atas nama pemerintah dan masyarakat dan juga kami masyarakat Papua menyampaikan terima kasih. Karena ini adalah suatu kehadiran angin segar bagi orang Papua, dan juga ini adalah suatu hal peradaban baru. Karena ketika ada kabupaten, ketika ada 2 kabupaten, dan ke depan ini akan jadi 5 kabupaten, maka akan menjadi pemimpin-pemimpin orang Papua akan muncul. Apalagi tadinya 2 gubernur tambah 3, jadi sekarang jadi 5 gubernur, 2 wakil gubernur, ketua DPRD provinsi akan 5 gubernur, dan semua akan kesejahteraan. Dampaknya luar biasa. Oleh karena itu kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih atas perhatian khusus untuk orang Papua. Dan ini yang luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wilmandik. Ini merupakan cara baru untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Terima kasih untuk waktunya.